Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Satria dengan NIM 103.112.400.112 dari kelas IF 1202. Pada video kali ini kita akan membahas tugas soal dari kalkulus lanjut sub CLO 3. Untuk menyelesaikan soal 1.A, kita bisa memisalkan komponen K menjadi sama dengan ZT. Kita masukkan nilainya adalah T kuadrat min 3T plus 2. Turunan atau Z aksen T sama dengan 2T min 3. Partikel bergerak ke bawah. Artinya yaitu Z aksen T kurang dari 0. Kita substitusikan nilainya. Z aksen T adalah 2T min 3 kurang dari 0. T kurang dari 3/2 atau 1,5. Jadi partikel bergerak ke bawah saat T kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3/2. Karena ketinggian berkurang pada interval tersebut, yaitu 3/2. Untuk menyelesaikan nomor 1.B, yaitu kan partikel berhenti bergerak jika vektor kecepatannya bernilai 0. Komponen I sama dengan sin T sama dengan 0. Nilai sin yang bernilai 0 itu adalah pi/2 dan 3 pi/2. Kemudian komponen J adalah cos T. Nilai cos yang bernilai 0. Maaf, ini salah. Seharusnya nilai sin yang bernilai 0 itu adalah 0, pi, dan 2pi. Dan nilai cos yang bernilai 0 adalah pi/2 dan 3 pi/2. Lalu untuk komponen K sama dengan 2T min 3 sama dengan 0. Tadi kan sudah kita hitung pada poin A. Nilai T itu adalah 1,5 ya, 3/2 atau 1,5. Jadi karena tidak ada barisan atau nilai T yang bernilai sama, maka partikel tidak pernah berhenti karena tidak ada yang memiliki nilai yang sama.
Pada nomor 1.c kita akan mencari waktu partikel ketika mencapai 12 meter. Itu berapa lama? Pertama kita akan menggunakan tadi ya permisalan ZT, yaitu T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12 ya. 12 karena ketinggian kita akan cari adalah 12 meter. T kuadrat min 3T ditambah 12-nya pindah ruas jadi minus 12. Minus 12 tambah 2 adalah minus 10 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi T min 5 dan T plus 2 sama dengan 0. T sama dengan 5 atau T sama dengan min 2. Karena kita akan mencari berapa waktunya kan pasti kita cari yang positif. Karena T lebih dari sama dengan 0 maka partikel mencapai ketinggian 12 meter pada waktu berapa? 5 detik. 5 detik. Lalu pada soal selanjutnya, nomor 1 poin D, kita akan mencari berapa kecepatan partikel saat ketinggian 12 meter. Yaitu, kita menggunakan VT sama dengan ini, yaitu cos T I min sin T J tambah 2T min 3 K. Tadi kan kita sudah mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan kan. Jadi T-nya itu diubah menjadi 5. P5 sama dengan cos 5 I dikurangi sin 5J tambah 2 kali 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 3 yaitu adalah, oke tulis saja lah, 2 kali 5 min 3 K sama dengan cos 5I min sin 5J ditambah 2 kali 5, 10 dikurangi 3 yaitu 7K. Kita akan mencari besar kecepatan ya, atau laju. Norm P5 sama dengan cos 5 kuadrat ditambah sin 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar cos kuadrat 5 ditambah sin kuadrat 5 ditambah 49. Ini cos kuadrat, rumusnya cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu bernilai 1. Dan ini kan cos kuadrat 5 ditambah sin kuadrat 5, maka ini bernilai 1. Sehingga sama dengan akar 1 ditambah 49 sama dengan
akar 50 sama dengan akar sama dengan 5 akar 2. Jadi kecepatan partikel saat ketinggian 12 meter adalah 5 akar 2. Pada nomor 1 poin E, kita akan menentukan vektor arah dari garis singgungnya ya. Kan tadi garis singgungnya yaitu di T sama dengan 5 adalah arah dari kecepatan, yaitu V5 sama dengan cos 5i dikurangi sin 5j ditambah 7k. Vektor arah garis singgung adalah vektor kecepatan pada T sama dengan 5, yaitu cos 5i dikurangi sin 5j ditambah 7k. Ini adalah garis singgungnya. Di soal nomor 2 diketahui kurva berikut y sama dengan 0 jika x kurang dari sama dengan 0, y sama dengan x pangkat 3 jika x lebih dari 0. Untuk poin A, kita akan menentukan nilai aksen saat x sama dengan 0. Untuk menentukan nilai aksen sama dengan 0, kita perlu periksa turunan kiri dan kanan apakah sama-sama x sama dengan 0. Pertama kita akan memeriksa turunan kanan. Karena turunan kanan sehingga x lebih dari 0, maka y sama dengan x pangkat 3. Y aksennya sama dengan 3x pangkat 2. Sehingga limit x mendekati 0 dari kanan, y aksen x sama dengan limit x mendekati 0 dari kanan 3x kuadrat. Ya, substitusikan x-nya menjadi 0, maka 0 dikuadratin jadi 0, 3 dikali 0, 0, sehingga sama dengan 0. Kita akan menentukan turunan kirinya. Yaitu berarti x kurang dari sama dengan 0. Sehingga y-nya sama dengan 0. Dan y aksennya sama dengan 0. Maka limit x mendekati 0 dari kiri, y aksen x sama dengan limit x mendekati 0 dari kiri 0. Ini kan 0, sehingga disubstitusikan apapun maka hasilnya 0. Karena keduanya memiliki nilai yang sama, maka y aksen 0 sama dengan 0.
Di soal nomor 2.b kita akan menentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Untuk menentukan besar kelengkungan dibutuhkan turunan kedua dari Y. Seperti tadi kita akan mencari nilai Y kurang dari 0 dan ketika X kurang dari sama dengan 0 dan X lebih dari 0. Untuk X kurang dari sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, Y aksennya sama dengan 0, dan turunan keduanya juga sama dengan 0. Maka nilai limit X mendekati 0 dari kiri Y double aksen X sama dengan limit X mendekati 0 dari kiri di sini nilainya adalah kali 0 sehingga hasilnya tetap 0. Untuk X lebih dari 0, Y sama dengan X pangkat 3, turunan pertamanya adalah 3X pangkat 2, dan turunan keduanya adalah 6X. Sehingga limit X mendekati 0 dari kanan, Y double aksen X sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan kali 6X. Kita substitusikan X-nya menjadi 0, maka 6 kali 0 adalah 0. Karena Y aksen 0 yang tadi pada poin A sama dengan 0, maka kappa 0 sama dengan Y double aksen 0 per 1 ditambah Y aksen 0 kuadrat dipangkat 3/2 sama dengan 0 dibagi 1 tambah 0 dikali 3/2 sama dengan hasilnya adalah 0.